Halo Sobat Bisnis, pemerintah berkomitmen untuk melakukan transisi energi secara bertahap dengan cara mengurangi energi fosil secara porsinya, kemudian beralih ke energi baru terbarukan. Sumber energi hijau yang dimiliki oleh Indonesia menjadi modal yang sangat luar biasa. Sayangnya, cadangan energi hijau tersebut baru dimanfaatkan 1% untuk kapasitas terpasang. Belum lagi, Indonesia juga dihadapkan dengan tantangan investasi. Kurang lebih Indonesia membutuhkan sekitar 87 miliar US dollar untuk melakukan transformasi transisi energi, yakni guna untuk melakukan pembangunan transisi energi dan juga teknologi. Sobat Bisnis, inilah Fokus Bisnis, cari-cari duit transisi energi. Tentu saja kita akan membahasnya langsung bersama dengan Mas Stefanus dari Redaksi Bisnis Indonesia. Kabar yang baik, Mas? Kabar baik, Mbak Dirin. Mas, ini pemerintah sudah merancang peta untuk melakukan transisi energi. Bagaimana sebenarnya kiat-kiat ke depannya? Ya, sebenarnya komitmen Indonesia untuk menggelurakan ya, masuk ke transisi energi, mengurangi bahan bakar fosil seperti tadi yang disebutkan oleh Mbak Dirin, dan lebih banyak memperbesar porsi energi hijau itu sudah mungkin dari komitmen ketika berada di Glasgow waktu Presiden Jokowi di KTT di COP gitu ya. Nah, pada saat itu memang kalau kita melihat karena pemerintah sudah memiliki komitmen itu, pada akhirnya kita harus mau tidak mau harus ikut menyiapkan roadmap untuk menuju transisi energi. Nah, pemerintah sejak 2021 sudah mulai melakukan beberapa tahapan ya. Jadi kalau melihat peta birunya ya atau roadmap blueprint transisi energi itu dari 2021 sampai dengan 2060 nanti. Sampai di 2060 itu diharapkan mencapai net zero emission, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sudah mencapai 0 gitu. Jadi kalau kita melihat sekarang ini tahapannya di 2021, 2022, 2023 kita masih berada pada tahap yang paling mudah kita lihat adalah penggunaan misalnya kendaraan listrik. Itu sebenarnya merupakan bagian dari tahapan itu. Kemudian belakangan kan isu misalnya suntik mati PLTU, misalnya bahasa suntik mati PLTU itu juga wacananya untuk mengarah ke sana. Itu baru akan dilakukan mungkin sekitar tahun 2030 atau kapan nanti, sekitar 2030 atau kalau antara 2030 2040 harapannya nanti PLTU yang berbahan bakar batu bara. Salah satu tantangannya yakni juga investasi ya Mas ya, karena nilai investasi tersebut juga cukup besar, 87 miliar US dollar gitu kan. Nah, dari transisi energi ini dan juga investasi, tentu kita juga akan berlomba dengan negara lain untuk mendapatkan investor. Di sisi lain kita juga butuh negara-negara tersebut untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, bagaimana temuan dari bisnis Indonesia berkaitan soal dinamika investasi yang akan digunakan untuk transformasi energi? Salah satu daya tarik Indonesia kan sebenarnya kita punya sumber daya alam yang boleh dibilang sangat mumpuni lah ya untuk transisi energi. Kita punya kalau sekarang ini yang untuk kendaraan listrik kita punya nikel dan lain sebagainya gitu ya. Itu cadangan kita besar. Kemudian kalau dari sisi potensi sumber daya alam yang bisa untuk energi hijau seperti tenaga surya, kemudian mungkin mikrohidro, kemudian angin semacam itu kita punya gitu. Kalau hitung-hitungan Kementerian ESDM itu kan potensi kita sekitar 38 ribu gigawatt gitu, dan pemanfaatannya baru sekitar 0, sekian persen, 0,3% atau ya masih kurang dari 1% tadi ya. Artinya dari sisi teknologi kita tentu harus banyak bereksplorasi ya. Mau tidak mau mungkin seperti yang disampaikan beberapa kali oleh Presiden bahwa investasi untuk energi baru terbarukan itu kan kurang lebih 87 miliar US dollar. Kemudian Indonesia sebagai negara berkembang itu butuh
negara-negara lain, terutama negara maju, karena mereka harus karena mereka punya teknologinya, dan kita mau tidak mau harus istilahnya ya kita yang banyak belajar dari mereka atau paling tidak membeli teknologi dari mereka gitu. Jadi itu yang kebutuhan yang paling besar gitu. Dan mungkin yang perlu dipikirkan bersama adalah riset terkait dengan pemanfaatan energi baru terbarukan. Saya kira di hampir semua perguruan tinggi di Indonesia punya riset-riset terkait dengan energi baru terbarukan. Tapi memang dari aspek untuk membawa masif ya, untuk dari perguruan tinggi kemudian dibawa masif untuk industri, memang itu yang butuh tantangan. Dan juga harus dijembatani ya. Ya betul, itu pemerintah dengan mungkin memberikan insentif dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang menjadi catatan dari Kemenkyu bahwa dari proses transisi energi ini adalah harus menghadirkan transisi energi yang adil dan juga terjangkau. Apa nih maksud dari adil dan terjangkau yang dimaksud dari Kemenkyu? Ya, artinya kan gini, karena kebutuhan dana yang sangat besar. Kalau hitung-hitungan Kemenkyu itu paling tidak butuh sampai dengan 20-an ribu triliun. Itu sampai di 2060. Iya, 28 ribuan triliun dah. Nah, artinya kan kita tidak bisa mengorbankan APBN kita, anggaran pendapatan dan belanja kita, hanya untuk mendanai transisi energi. Artinya kalau misalnya kita mengorbankan anggaran pendapatan kita, belanja kita untuk transisi energi, artinya kita tidak berpihak kepada masyarakat yang memang butuh subsidi, butuh bantuan dari negara gitu. Nah, makanya itu kenapa Indonesia butuh uluran tangan, butuh mungkin investasi dari negara lain, karena memang kita tidak semuanya bisa bergantung dari kemampuan APBN ya. Investasi diundang terakhir kalau tidak salah Kementerian investasi itu kan menyebut Inggris dan beberapa negara, Belgia semacam itu sudah menyampaikan komitmen 9 miliar US dollar untuk pengembangan kawasan industri yang berbasis energi baru terbarukan gitu. Gitu sih, Bang. Selain kemudian pemerintah, khususnya adalah Presiden Jokowi selalu kemudian setiap kunjungannya di luar negeri selalu menggelurakan untuk mengajak untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di energi hijau ini, juga Presiden memberikan pesan kepada korporasi maupun plat merah untuk kemudian juga bersama-sama membangun energi hijau di tanah air ini. Atas bagaimana sebenarnya minat dari khususnya plat merah nih untuk kemudian melakukan peta jalan juga. Jadi kalau plat merah mau tidak mau ya, karena kalau misalnya mereka diberi penugasan untuk perusahaan korporasi plat merah, kalau misalnya mereka diberi penugasan untuk terhadap proyek-proyek tertentu, pasti mereka akan melakukan itu gitu. Dan kalau kita melihat kan pengembangan baterai listrik saja kan itu sudah ada beberapa perusahaan plat merah yang terlibat gitu. Nah, swasta rasanya kepedulian swasta sudah mulai hadir ya. Ada beberapa korporasi-korporasi yang memang mereka sudah mulai merangkak tahap demi tahap untuk melakukan mungkin semacam teknologi lah ya, teknologi pembaruan teknologi di di energi baru terbarukan itu. Kemudian kalau kita melihat industri properti juga beberapa juga sudah mulai melakukan misalnya model ini ya, model penawaran produknya dengan combine ke produk-produk yang energi baru terbarukan, misalnya untuk listriknya semacam itu. Artinya sudah ada kesadaran itu gitu. Artinya kita perlu mengapresiasi beberapa korporasi besar di Indonesia yang memang sudah mulai masuk ke sana gitu. Jadi memang ya kalau harapannya kita sih memang roadmap yang sudah dijalankan pemerintah dari 2021 sampai 2060 nanti akan bertahan. Artinya tidak sekedar menjadi garang di atas kertas gitu kan, atau hanya jadi macan ompong lah ibaratnya. Ini hanya sekedar dokumen, tapi nanti ketika berganti ke pemerintahan, berganti kelembagaan dan lain sebagainya, kepemimpinan di kelembagaan, kemudian kita melupakan ini gitu. Artinya ini adalah komitmen bersama bahwa energi baru terbarukan ini memang salah satu yang memang harus terus harus dihadirkan lah untuk
menciptakan mungkin lingkungan yang lebih bersih. Sebenarnya sih itu sih, lingkungan yang lebih bersih, kemudian mungkin juga aspek kesehatan masyarakat juga. Selain kepedulian dan juga keterlibatan juga ya, akhirnya memacu swasta untuk turut terlibat. Sebut saja Indika atau TBS yang sudah memulainya begitu kan. Namun ada yang dikeluhkan dari para swasta ini. Salah satunya adalah profitabilitas yang kemudian masih kecil. Ini seperti apa? Itu tadi ya, investasi di energi baru terbarukan ini kan memang bukan sesuatu yang murah. Karena memang ini kan hal baru ya, mungkin hal baru masih boleh dikatakan apapun yang hal baru itu pasti butuh investasi yang lumayan dan tingkat pengembalian yang pasti akan lama. Beda ketika memang itu sudah menjadi kebijakan yang cukup masif gitu. Mungkin salah satu produk energi baru terbarukan yang sudah mulai banyak dipakai dan mulai ya boleh dibilang secara keekonomiannya sudah mulai mendekati bisa menguntungkan itu kan tenaga surya. Tapi tenaga surya pun juga rasanya masih terbatas gitu, karena di sana masih ada insentif dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk yang lain misalnya geotermal kita punya besar, kemudian apalagi kalau laut ya kan, itu ya rasanya masih sangat susah untuk dari sisi aspek teknologinya. Kemudian kalau angin beberapa daerah di Makassar, di Sulawesi Selatan itu sudah mulai ada pengembangan untuk energi angin gitu. Tapi rasanya juga mungkin dari sisi kapasitas belum cukup untuk menggantikan apa yang sudah ada sekarang. Tapi setidaknya inisiatif itu harus tetap kita dukung, kita apresiasi supaya semangat untuk menjadikan itu tadi energi baru terbarukan yang penggunaan energi baru terbarukan yang lebih efisien, kemudian membuat lingkungan kita menjadi lebih bersih, menciptakan kesehatan di masyarakat itu bisa tercapai. Tentunya kesadaran itu tidak hanya dimiliki oleh pemerintah saja, tapi juga pihak-pihak lain yang turut serta, baik korporasi maupun swasta dan juga masyarakat yang ada di Indonesia turut mendukung peta jalan yang telah dibuat oleh pemerintah ini. Dan Sobat Bisnis, ulasan kami tadi hadir di Harian Bisnis Indonesia setiap hari Senin yang mengulas beragam informasi ekonomi dan juga bisnis secara mendalam. Sobat Bisnis, jangan lupa untuk berlangganan e-papernya. Sampai jumpa.